Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Bagaimanapun dia adalah teman saya juga. Iya. Dia orang yang multi talenta. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok. Dia pintar sekali, luar biasa. Orang ini cerdas sekali, pintar. Agus and Mega itu duet vokalis terhebat. Top. Di zaman saya kita main band. Gitu ya? Terhebat. Kalau kita ngomong di periode Speak Dewa. Speak Dewa. Kalau masalah Speak Dewa Hebat. Kayak nama nih. juara. Ini valid dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Di video sebelumnya, Anda telah menyaksikan bagaimana saya melakukan sebuah cross-check terhadap saksi kehidupan seorang Ustadz Ahmad Kainama yang mengaku sebagai seorang mantan pendeta lulusan dari Haifa, Israel, dari Leiden, Belanda. Nama saya Agustinus Christoffel Kainama. Silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Dan Anda bisa melihat bagaimana di situ dibukakan bahwa seluruh kisah atau pengakuan dia sebagai mantan pendeta dan lulusan teologi itu adalah sesuatu yang isapan jempol belaka. Kalau ada nama pendeta ditulis di situ ada namanya Agustinus Kainama, silakan rumah saya diambil. Dan video itu kemudian memberikan sebuah respon atau ada orang-orang yang berkomentar dari video tersebut di mana muncul saksi-saksi yang lain yang mungkin tidak saya wawancarai. Misalnya dari Chris Sunline, ditabiskan, di mana kamu Gus? Aku temenmu waktu di gereja loh Gus, ingat kamu selalu panggil aku Bude Christine misalnya. Lalu kemudian ada lagi dari teman kita mengaku bahwa tahun 2006 saya SMA di Tunas Harapan Bogor dan Agus Kainama adalah guru kesenian gue ya. Lalu kemudian ada teman dari Agus Kainama ya yang mengaku bahwa tahun 2007 Agus adalah MC ketika dia menikah. Lalu ada lagi teman yang lain yang mengaku tahun 2008 bahwa Agus Kainama adalah MC pernikahan dia. Nah, dari keterangan para saksi itu saja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa pengakuan Ustadz Ahmad Kainama adalah sebuah pengakuan yang adalah isapan jempol. Itu adalah sebuah kebohongan. Dan saya sangat memaklumi jika ada di antara teman-teman yang kemudian marah dan bahkan benci kepada Ustadz Ahmad Kainama. Tetapi saya sangat suka dengan salah satu komentar dari teman kita yang mengatakan, pada awalnya saya marah dan benci, tapi harus mengampuni dan mengasihi beliau seperti yang Yesus ajarkan. Lalu ada lagi yang mengatakan, ketika saya melihat video ini, saya cuma mau bilang, kami tetap mengasihimu, Pak Agustinus Kainama. Entah apa yang terjadi, kita sebagai pengikut Kristus hanya bisa membawa di dalam doa. Dalam hal ini teman-teman, saya sepakat dengan teman-teman kita barusan bahwa mungkin pada awalnya kita bisa marah, pada awalnya kita bisa kecewa. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Meskipun tidak mudah, tetapi saya yakin bahwa ini adalah satu hal yang harus diusahakan. Nah, karena itu teman-teman, saya mengajak teman-teman melihat dari sisi lain seorang Ahmad Kainama atau Agustinus Kainama. Bagaimana hal ini akan membantu kita untuk melihat dengan lebih utuh. Yuk kita saksikan sama-sama. Jadi dari tahun 90-an itu dia tinggal, saya bawa dari Tanjung Priok ke rumah saya. Tinggal di rumah di Bogor ya? Tinggal di rumah saya, makan, tidur itu sama saya, transport pun sama saya. Jadi yang tinggal di rumah saya itu tanya dia, si buta itu. Mereka orang menyebut rumah saya itu namanya Bungalong. Ada Agus, ada yang namanya Kenny, ada Yeng, Maringka, ada Vicky, ada Roy. Dan mereka tuh tidur tuh di bawah-bawah itu. Tempat tidur saya nggak ada yang berani ganggu mereka, gitu. Jadi mereka menempatkan mana yang kosong. Dari tahun 90 ya, itu saya bawa Agus, ya dengan harapan ada satu perubahan. Karena itu akan bisa membantu keuangan si Agus biar dia dapat
pendapatan. Artinya dengan skillnya dia bisa menghasilkan yang luar biasa. Dengan talentanya Dengan dia. talentanya dia. Bermusik. Benar. MC juga ya. Iya, MC-nya di Bogor tuh boleh dibilang hebat. Nyanyinya semua di grup band semua tuh yang namanya Agus, Kota Bogor sampai Puncak banyak orang kenal. Artinya banyak tawaran dia nyanyi, nge-MC, semua. Yang pasti saya bersyukur, artinya sebagai teman baik, saya membawa dia ke Bogor tuh ada satu perubahan. Tujuannya kasih kerjaan. Tujuannya ya, benar. Agustinus Kainama Ya, ini. benar. Artinya saya mengajarkan dia gitu. Supaya dia bisa dengan talentanya dia bisa mengeksplor, ya berkembang, benar. Hei, aku padamu, hei, aku padamu. Dek, aku bisa sulap apa? Lihat, tangannya kosong. Iya. Dia orang yang multi talenta. Orang yang multi talenta. Ya, itu. Saya hanya sekedar memberikan peluang jalan supaya ya berharap teman-teman saya tuh bisa punya penghasilan yang baik. Iya. Tujuannya sebenarnya itu. Makanya di rumah saya itu silakan. Di rumah saya itu bungalow itu terbuka. Orang tua saya, dua almarhum itu nggak pernah melarang orang tinggal di rumah saya. Kalau teman-teman saya pindah agama, it's okay. Menurut Nggak saya, masalah. nah itu hak asasi loh. Itu silakan. Teman-teman ya pindah nggak apa-apa lah, itu hak asasi. Tetapi jangan melakukan satu kebohongan. Jangan kebohongan. Artinya merugikan orang lain. Ibuku majelis di Sepaut Bogor. Pada saat dengar begitu bilang, loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Yesus gila, Paulus gila, orang berbahasa lidah gila. Loh itu Agus Kainama itu bukan yang tinggal di rumahnya Tante Lusterik tuh. Iya benar, segala macam. Oh begitu. Ya artinya dengan pengakuan yang menurut saya yang salah gitu kan, secara tidak langsung itu sudah mencoreng nama keluargaku. Iya. Almarhum ibu dan papaku yang begitu luar biasa bisa menerima dia sekian tahun di rumah saya. Iya. Dan tidak pernah diperlakukan berbeda. Saya sebagai anaknya, anak-anak yang lain tidak ada perlakuan beda. Makan daging babinya sama semua. Masih ada yang mau pakai? Silahkan ikutan makan babi kecap. Makan daging babinya sama semua. Sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Iya. Semua segala macam. Jadi dengan pengakuan yang seperti ini sebenarnya ya merugikannya banyak dari GPIB Sepaut Bogornya. Ya gereja juga. Gerejanya, keluarga saya. Kalau mau ngarang janganlah jadi pendeta di GPIB Sepaut Bogor. Gila, ini kita nih masih hidup, puji Tuhan. Semua manusia di Priuk juga akan buat pengucapan syukur kalau dia jadi pendeta. Apalagi S1, S2, S3 semua satu Priuk, bro. Gandaria itu buat pengucapan syukur. Bisa kita datangin kita apa ya namanya? Klarifikasi. Podcast bersama. Artinya kalau mau ngomong jujur pahit. Artinya kalau mau ngomong jujur pahit. Saja menyaksikan bagaimana kenangan dari teman-teman Kainama yang baik kepada dia. Meskipun memang pada akhirnya kita melihat bahwa ternyata tidak semuanya selalu berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang mungkin menjadi kekecewaan dari para sahabat Kainama, seperti yang berikut ini. Pak Victor kenal Kainama waktu itu tahun 2004 ya? Iya. Dan Pak Agus ini adalah seorang asisten pelatih. Oh, dia asisten pelatih? Asisten pelatih di Paduan Suara yang saat itu dipimpin oleh Pak Dede Nainggolan. Jadi Pak Dede Nainggolan adalah pimpinannya dan Pak Agus ini adalah asisten pelatih. Dan beliau juga secara luar biasa menguasai semua angka not balok, dia pintar sekali.
Sejauh ini yang saya kenal, memang dia pintar pada saat dia mengupas isi Alkitab, dia pintar. Ketika paduan suara akan mulai latihan, biasanya suka ada ibadah singkat. Beliau yang kupas Alkitab dan dia buat renungannya untuk kita. Sejauh itu hebat. Jangan-jangan Bagus. gurunya gue ya. Bisa jadi. Tahun itu kan dia keluar dari rumah gue, udah married. Iya, betul. Mungkin selama itu mungkin dia berguru sama gue kali ya. Bisa jadi. Mentornya, Bung Evan. Mentornya, kalau mentornya saya kacau. Dan dia termasuk salah satu orang yang begitu beliau berdoa tuh enak bagus. Ya. Jadi, Bahasanya tertata baik. Katanya Tertata manis, ya. Dia pintar sekali Yap. ini ya. Memang Ya. bertalenta ini orang. Ya, Iya. kalau kita ngomong di periode speak dewa. Speak dewa. Kalau masalah speak dewa Hebat. Kainama nih. juara. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau Ambon su bisa main gitar, su bisa main piano, selesai sudah. Dunia selesai. Semua wanita dia rayu. Sampai nanti ada kambing perempuan lewat, dia rayu juga itu. Artinya saya harus akui kalau ngomong speak gitu ya. Luar biasa. Setelah mendengar testimoni dari para sahabat Kainama ini, bagaimana dia adalah seorang yang pandai bermain musik, seorang yang pandai untuk kemudian menyanyi, lalu menghibur orang-orang di depan umum. Saya membayangkan agak sulit memang memikirkan kok sepertinya kenapa Kainama berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang kemudian mengoposisi komunitasnya atau kekristenan. Kita saksikan sama-sama. Teman-teman ya, jadi maksudnya tiba-tiba kapan tahu bahwa dia sudah ada di agama seberang? Yang saya tahu itu dia ngajar paduan suara di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur. Yang saya tahu itu dari almarhum istrinya. Saya ke rumahnya mau ngasih job. Sudah sekian hari nggak pulang. Saya balik lagi, belum pulang juga. Kemana sih? Ya katanya sekolah ini paduan suaranya bertanding di luar negeri. Iya. Oh ya? Waduh. Oh gitu. Iya kak. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Iya. Itu menurut almarhum istri. Saya positif thinking aja walaupun ada tanda tanya nih. Karena saya tahu banget ya. Oh oke. Pada saat saya telepon almarhum istrinya, datang sih. Ngambil surat-surat berkas-berkas, oke, and gone. Pergi. Dan tidak kembali. Memang di dalam hidup pada akhirnya ada kenangan yang baik, tapi juga ada kenangan yang mungkin kurang baik. Tetapi bagi dua sahabat dari Ustadz Ahmad Kainama, atau yang kita kenal dengan Agustinus Kainama, ada sebuah harapan yang baik. Ada sebuah harapan untuk keadaan Ustadz Ahmad Kainama bisa lebih baik. Seperti apa harapan mereka? Kita saksikan. Punya ini nggak kalau misalnya bisa ketemu dengan Agus di sini? Ya. Pak Victor akan bilang apa sebagai teman lama, teman nyanyi? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan buat saya panggil nama lengkapnya Bung Agus Christopher Kainama. Iya. Itu namanya. Kalau saya jumpa dengan beliau, saya cuma mau bilang bahwa kehebatan, talenta yang dia punyai gunakanlah sebaik mungkin secara positif, tidak belok kiri kanan, dan kalau mau mensiarkan sesuatu, siarkanlah sesuatu yang benar. Iya. Jangan yang ketika di Kristen lalu berbicara di tempat yang baru dan itu diputarbalikkan. Iya. Dan saya juga sering lihat beberapa cuplikan video beliau bahwa jangan sekedar ambil ayat sembarangan, dan yang terakhir, stop lakukan kebohongan. Oke. Sayang, dengan potensi sehebat ini harusnya Bung Agus bisa lebih baik dari sekarang. Iya. Kalau dia gunakan ini untuk sesuatu yang, mohon maaf, membodohi umat muslim,
Iya. Ini keterlaluan banget. Menurut saya ini udah sangat-sangat keterlaluan. Iya. Karena sudah membodohi dan menyampaikan banyak data yang tidak benar. Iya. Yang selama ini beliau klaim valid. Dan ternyata kalau ditanya buktinya, dia tidak mau kasih lihat buktinya yang mana. Ya. Kami sebagai teman-teman di Bogor itu sebenarnya sayang sekaligus kasihan dengan kondisinya seperti ini. Jadi kalau mau saya bilang, please wake up. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Wake up. Jangan hanya untuk mencari uang dengan jalan seperti ini. Iya. Nggak ada. Dia punya bakat. Ya. Lu nggak menjadi, ya artinya dengan potensi lu yang ada, nggak perlu lu menjual lu menjadi seorang pendeta pindah, nggak perlu. Lu jalanin dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada lu, lu hidup bro. Iya. Ya, I'm sure. Lu akan sukses. Nggak perlu lu harus penipuan A, B, C, nggak perlu. Dengan bakat yang Tuhan sudah berikan, lu bisa sukses. Lu seorang MC yang hebat, penyanyi yang hebat, Guru yang apa? Guru musik Lu yang hebat guru juga. musik ya. Kita tuh bukan hanya ngebangun band, ngebangun sekolah musik. Dia ngajar keyboard plus vokal, aku ngajar bass. Itu di Bogor. Kita bangun sama-sama. Itu. Dan luar biasa, makanya saya menyayangkan maksud gini. Lebih baik pakailah talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi sumber nafkah buat keluarga lu. Menurut gua itu luar biasa. Menjadi orang sukses banyak jalan menuju ke Roma. Lu bisa menjadi pendakwa yang hebat tanpa harus menjual lu sebagai pendeta. Lu bisa menjadi hebat, bisa. Tanpa harus ngomongin Tanpa harus, Kristen. ya benar. Ya. Lu menjadi penyanyi yang hebat, you bisa. Lu menjadi MC hebat, lu bisa. Semuanya sudah ada. Ya. Ya, bisa menjadi hebat tanpa harus menjual kebohongan kepada orang-orang. Ya, semoga lu bisa menjalani kehidupan lu menjadi seorang pendakwa yang baik aja. Ya. Beritakan kepada saudara-saudara, teman-teman kita yang di sana masalah tentang hal-hal yang baik. Kalau semua pendakwa sebagai pemuka agama semuanya berpikir seperti Indonesia aman, bro. Perbedaan itu indah, tapi jangan dipolitisasi menjadi hal-hal yang menjadi perpecahan. Anda baru saja menyaksikan testimoni dari kedua sahabat Agustinus Kayinamah yang kita kenal dengan Ustadz Ahmad Kayinamah saat ini. Mereka mengatakan bahwa teman-teman gereja GPIB Sebaut sebenarnya sangat menyayangkan, sayang kepada Agustinus, tapi juga menyayangkan pilihan yang dia ambil. Siapa yang bisa menyangka bahwa seorang yang penuh dengan talenta, bermain musik, berbicara dengan kata-kata yang baik, bahkan Pak Victor bisa mengatakan tadi bahwa dia bisa membagikan firman Tuhan, renungan akan firman Tuhan. Siapa yang menyangka dia akan memilih jalan yang demikian? Itulah sebabnya benar apa kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya pikir hal ini pun berlaku kepada setiap kita. Maka ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk supaya kita tetap rendah hati, humble. Jangan sampai kita mengira bahwa kita lebih hebat, lebih kuat dari seorang Agustinus Kayinamah. Berhati-hatilah kata firman Tuhan supaya jangan jatuh. Karena itu teman-teman, mari kita jadikan ini pelajaran. Kita berdoa juga semoga Ustadz Ahmad Kayinamah, kita tidak melarang dia untuk memilih jalannya, tetapi biarlah dia berjalan dengan agama barunya dan tidak perlu lagi menista, menghina, memframing buruk ajaran Kristen. Biarlah dia mengajarkan ajaran Islam saja kepada para pengikutnya, umatnya. Dan semoga kita rindukan ada kedamaian boleh mengusik hatinya. Saya kira teman-teman video ini sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya di konten-konten yang bermanfaat dan mengajak. Saya kira video ini sampai di sini saja. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. So, make it simple and
Make it meaningful. May God bless you, teman-teman.